Pemirsa Siak TV yang dimulakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka seluruh pahala yang sudah kita bawa ketika kita di dunia, dari pahala puasa, dari pahala sholat, setiap pahala yang sudah kita lakukan ketika di dunia, pada saat itu habis pahala kita untuk membayar kezoliman, membayar hutang yang sudah kita pinjam dan tidak kita bayarkan pada saat itu dengan pahala-pahala kebaikan. Ketika kita sudah habis pahalanya, lantas apakah pada saat itu kita akan dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Ternyata tidak. Orang yang sudah pernah kita zolimi, orang yang sudah kita ambil haknya, orang yang sudah kita pinjam uangnya kemudian tidak kita kembalikan kepadanya, pada saat itu dosa-dosa di antara mereka tersebut akan dilimpahkan kepada kita. Antara kita dengan surga pada saat itu tinggal satu jengkal lagi, tapi Allah campakkan kita ke dalam neraka disebabkan hanya karena kita sering ketika di dunia menzolimi orang lain, mengatakan perkataan yang tidak baik kepada orang lain, ataupun mengambil hak orang lain. Ternyata Allah akan campakkan kita ke dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. Sementara kita puasa, sementara kita bersolat, sementara kita membayar zakat dan haji bahkan umrah setiap tahun, tapi ternyata itu tidak menutup karena kelalaian kita ataupun karena perilaku kita ketika di dunia menzolimi orang lain. Pemirsa Siak TV yang dimulakan oleh Allah, hutang adalah bagian daripada kezoliman yang dilakukan oleh seseorang ketika di dunia. Maka bahkan Rasulullah SAW suatu ketika, jika ada orang yang meninggal atau ada seorang sahabat yang meninggal, baginda Nabi SAW dia akan tanya, apakah si fulan ini punya hutang? Iya. Sudah dibayar? Kalau seandainya belum dibayar, kata ahli warisnya, maka siapa yang mau menjamin? Kalau ahli warisnya mau menjamin untuk membayar, maka baginda Nabi SAW akan mau menyolatkan. Tapi kalau seandainya dia tidak ada yang berani menjamin untuk membayar, maka baginda Nabi SAW tidak mau menyolatkan. Kenapa baginda Nabi SAW tidak mau menyolatkan orang yang memiliki banyak hutang dan tidak ada yang bisa menjamin membayarnya? Karena bahwa seseorang yang sudah menzolimi dirinya sendiri dan juga menzolimi orang lain, dia akan sulit di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sulit karena bukan hanya hubungan dia dengan Allah Subhanahu wa taala, tapi lebih lagi adalah hubungan dia dengan orang lain. Bahkan dalam hadis lain baginda Nabi SAW menyebutkan, sebelum engkau meninggal, maka selesaikanlah urusanmu dengan orang lain. Urusan kita dengan Allah Subhanahu wa taala, kita mudah untuk minta taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita melakukan kebaikan dengan kebaikan-kebaikan tersebut, mudah-mudahan Allah akan mengampuni dosa kita. Tapi hubungan kita dengan orang lain, menzolimi orang lain, mengambil hak orang lain, menyakiti orang lain, ini yang nantinya justru akan memperberat daripada siksa kita, justru akan mengganjal dan menghalangi kita untuk masuk ke dalam surga Allah. Ini yang harus kita hati-hati. Maka kata baginda Nabi SAW, sebelum engkau meninggal, sebelum engkau berakhir dari dunia ini, selesaikanlah hutang-hutangmu ataupun selesaikanlah permasalahanmu bersama orang lain ketika di dunia. Pernah suatu ketika ada seorang sahabat yang hampir di setiap pertemuan baginda Nabi SAW senantiasa mengatakan bahwa si fulan sudah dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala masuk ke dalam surga. Sepintas lalu sahabat tersebut biasa tidak tampak di garda terdepan ketika berperang di jalan Allah. Tidak tampak bahwa hampir setiap waktu dia tidak pernah tidur untuk beribadah. Bahkan sedekahnya ya standar, artinya sebagaimana para sahabat-sahabat yang lainnya. Standar. Saking penasarannya bahwa keponakan daripada sahabat tersebut, dia ingin melihat secara langsung apa sih sebetulnya amalan yang dilakukan oleh pamannya sehingga dia dijamin oleh Allah sebagaimana disampaikan oleh baginda Nabi SAW masuk ke dalam surga. Akhirnya dia menginap di rumah pamannya tersebut kurang lebih beberapa hari. Dia amati bagaimana kesehariannya dan tidak ada yang berbeda dengan apa yang sudah dia lakukan. Bagaimana sholatnya, bagaimana ibadahnya,
bagaimana hubungan sosialnya. Karena tidak menemukan yang membedakan antara dia dengan pamannya tersebut yang sudah disampaikan oleh baginda Nabi SAW, maka sahabat tersebut, ponakannya tersebut bertanya kepada pamannya, wahai paman, apa yang menyebabkan baginda Nabi SAW itu mengatakan, menjamin bahwa engkau sudah dijamin oleh Allah masuk ke dalam surga, sementara saya melihat tidak ada perkara yang lebih yang engkau lakukan, tidak ada ibadah-ibadah yang lebih yang engkau lakukan. Maka pada saat itu baginda Nabi sahabat tersebut, pamannya tersebut mengatakan, ya, memang tidak ada perkara ataupun amal yang lebih yang saya lakukan, kecuali di setiap malam sebelum dia tidur, dia bermuhasabah. Dia koreksi diri sendiri dengan mengatakan apa yang sudah saya lakukan dalam satu hari ini. Kalau seandainya ada perkara yang mungkin menzolimi orang lain, melakukan perkara-perkara yang bisa jadi mendatangkan kemurkaan daripada orang lain atau menyakiti hati orang lain, dia akan mengatakan, ya Allah, hari ini aku bermohon ampun kepadamu, engkau berikan kebaikan kepada orang tersebut yang sudah aku sakiti, dan mohon kepadaku, ya Allah, jangan kau jadikan ini menjadi perkara yang tidak baik. Dan saat itu juga besok pagi dia akan minta maaf kalau dirasa memang ada. Kalau tidak ada, bisa jadi mungkin ada orang lain yang menyakitinya, dia akan mengatakan, ya Allah, hari ini aku disakiti oleh orang-orang ini, aku hari ini telah dizolimi oleh orang lain, maka pada malam ini, ya Allah, aku maafkan seluruh kezoliman yang sudah orang lain lakukan kepadaku, sehingga dia tidur dalam keadaan tenang. Ini yang dilakukan oleh sahabat tersebut, sehingga baginda Nabi SAW mengatakan, si fulan dijamin oleh Allah masuk surga. Pemirsa Siak TV yang dimulakan oleh Allah Subhanahu wa taala, hal yang menurut kita mungkin perkara yang tidak sepele ataupun perkara yang biasa saja, tapi ternyata mendatangkan bahaya yang sangat luar biasa untuk kehidupan kita di masa yang akan datang ketika di alam akhirat. Maka kata Rasulullah SAW, orang yang rugi, orang yang bangkrut adalah bukan orang yang habis uangnya. Orang yang bangkrut, orang yang rugi, bukan orang yang seluruh hartanya habis karena usahanya tidak berkembang, tapi orang yang bangkrut, orang yang rugi adalah orang yang sudah dia datang di hari kiamat dengan pahala sholat, dengan pahala zakat, dengan pahala kebaikan-kebaikan yang lainnya, tetapi dia masih menzolimi orang lain. Dengan demikian, maka orang tersebut akan mendatangkan kerugian di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dengan kita berupaya untuk tidak menzalimi orang lain, kita akan diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.